Halo, selamat pagi. Eh, Pada kesempatan ini saya mau berbagi cerita tentang beberapa hal, ya. Yang jelas, saya itu deg-degan banget nih nungguin hasil swab. Nah, kenapa saya di swab? Nanti saya sampaikan beberapa kronologinya. Oke, saya mau menyampaikan pertama adalah COVID-19 itu bukan aib. Jadi siapapun bisa kena, siapapun bisa terjangkiti oleh virus ini. Yang kedua, virus ini sangat berbahaya. Jadi menurut saya lepas dari bagaimana munculnya, dimana di situ ada yang bilang itu konspirasi lah, ini adalah settingan lah. Saya tidak tahu itu benar atau tidak. Yang jelas saya sangat yakin bahwa virus ini ada dan sangat berbahaya, terutama bagi orang-orang yang punya penyakit penyerta. Nah, oleh karena itu, please deh ikutin saja apa yang menjadi arahan dari pemerintah, bahwa kita harus disiplin dalam protokol kesehatan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kenapa saya harus swab? Jadi begini, hari Kamis Jumat saya dapat undangan ke Jakarta, ada keperluan di Jakarta. Saya bingung waktu itu mau pakai apa ya, kereta api, tapi masih agak takut karena public transportation gitu ya. Kemudian saya memutuskan untuk menyewa mobil dan diantar oleh saudara saya. Kemudian kami berangkat Kamis pagi sekitar jam 4 menuju Jakarta, jam 10, jam 11 sampai di sana Jakarta. Kemudian kami masuk hotel dan istirahat dulu di sana, kemudian beracara di sore hari sampai malam di tempat pengundang kami. Setelah itu kami balik lagi ke hotel dan pagi sarapan, lalu pulang lagi ke Purwokerto. Nah, karena dari luar kota, maka saya memutuskan untuk tes swab. Nah, dan saya mencari-cari info apakah di Banyumas ini ada yang bisa melayani tes swab mandiri begitu kan. Saya tanya kepada pihak dinas kesehatan, kemudian kepada rumah sakit. Ternyata rumah sakit swasta belum ada yang bisa melayani tes swab mandiri, yang artinya membayar sendiri begitu ya. Terus kemudian saya tanya informasi ada juga di salah satu lab di Purwokerto, lab swasta di Purwokerto. Ternyata bisa, harganya lumayan tinggi dan hasilnya 3-4 hari karena harus dikirim ke Jakarta. Nah, saya butuh swab yang hasilnya keluar segera, karena ya tentu saya kangen sama keluarga saya, kangen sama istri sama anak saya. Ketika saya pulang ke Purwokerto, saya tidak langsung pulang ke rumah, dan ini saya berada di tempat karantina. Ini sebuah kamar kos yang ada kamar di dalamnya, dan saya jarang keluar, dan meskipun saya keluar saya pakai masker, jadi saya tidak ada interaksi intens dengan penghuni kos di sini. Jadi saya udah 2 malam di sini sembari menanti swab. Jadi ketika saya sampai hari Jumat sore, saya istirahat di sini. Sabtu pagi, lalu saya memutuskan untuk saya dapat info ada rumah sakit di Cilacap, rumah sakit Pertamina Cilacap yang bisa swab mandiri. Kemudian saya ke sana sendirian, lalu akhirnya di swab. Ternyata saya harus daftar dulu ya, H-1. Kemudian tapi saya puji Tuhan bisa, orangnya petugasnya baik, dan saya di swab sakit sekali ya. Dan ada info waktu hasilnya 2-6 jam, tapi ternyata tidak, hasilnya besok mas, atau paling cepat malam. Oke, saya kemudian kembali lagi ke karantina, dan saya menunggu, deg-degan banget tuh, gimana ya kalau misalnya negatif, kalau misalnya positif, dan banyak planning yang harus disiapkan kalau itu positif ataupun negatif. Jadi tentu kalau misalnya positif, saya harus kontak driver saya, saudara saya, untuk melakukan tes swab juga begitu kan, untuk pelacakan dan sebagainya. Nah, kalau negatif ya puji Tuhan, itu saja. Nah, kemudian hasilnya keluar tadi, ini hari Minggu pagi. Saya swabnya Sabtu pagi, malam saya WA belum dibalas, dan pagi ini sudah ada hasilnya, dan ternyata puji Tuhan hasilnya swab saya negatif. Jadi saya bersyukur karena
apa yang sudah saya perjuangkan selama ini, artinya saya tetap berusaha disiplin menjaga protokol kesehatan itu ada hasilnya meskipun saya keluar kota. Jadi selama saya ke sana saya selalu pakai masker, kemudian juga saya harus pakai ini ya, ini yang sanitizer saya bawa terus, ini kotaknya, botolnya botol bekas botol lain, ini juga saya pakai terus setiap saya masuk ke kamar mandi atau ke pegang untuk pegang apapun, saya selalu semprotakan ini. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, saya pakai masker, tetap pakai masker terus. Yang ketiga, ini ada saya nggak promosi, ini arahan dari Pak Bupati Banyumas, Pak Ahmad Hussein, untuk memakai minyak air putih dihirup-hirup di hidung begitu. Nah, ini yang sangat membantu saya. Kemudian yang selanjutnya saya juga ini sih alkohol. Jadi ketika saya mau tidur di hotel, saya semprot-semprot dulu semuanya, masuk mobil juga saya semprot-semprot dulu. Dan ini yang alkohol 7% ini sangat membuat saya lebih nyaman, lebih aman lah ya, begitu ya. Jadi itu beberapa tips yang akhirnya membuat saya, oh puji Tuhan saya negatif COVID. Kalau teman-teman mau tes swab yang mandiri dan gratis, bisa ke dinas kesehatan, atau ke puskesmas terdekat. Memang hasilnya 4-5 hari, karena Pak Bupati menyampaikan ada 5.000 antrian hari ini di sekitar Banyumas di rumah sakit, karena Banyumas menerima beberapa hasil swab dari beberapa kabupaten, jadi numpuk di Banyumas. Jadi begitu. Meskipun negatif, saya sampaikan bahwa perjuangan saya dan kita semua belum selesai sampai hari ini. Karena apa? Karena kita harus tetap memakai masker, harus tetap masih menjalankan protokol kesehatan yang ketat, karena pandemi belum selesai. Meskipun ada vaksin pun, saya nggak tahu seberapa efektif vaksin itu dan sampai kapan pandemi ini akan berlanjut. Tapi yang jelas tetap harus jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Nah, kenapa saya karantina? Karena saya punya anak kecil, punya anak umur 2 tahun di rumah, dan bapak ibu saya juga komorbid, mereka punya jantung. Jadi saya memutuskan pulang ke rumah. Saya tidak berjumpa, tidak memegang mereka, tidak menggendong anak saya. Saya hanya ambil mobil untuk ke Cilacap untuk tes swab. Jadi saya di luar, mereka di dalam, dan tidak ada interaksi fisik sama sekali. Nah, itu kenapa saya memutuskan untuk swab di Cilacap dan akhirnya menunggu hasilnya di karantina di tempat ini. Ya, begitu. Saya juga menyampaikan bahwa perjuangan kita masih panjang, dan tetap semangat untuk semua sudah berjuang di garis depan. Tenaga medis, terima kasih, kalian sangat luar biasa, dan pandemi akan selesai kalau kita sama-sama berjuang untuk mencegahnya lewat diri kita sendiri, lewat menjaga orang lain di sekitar kita. Begitu. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyaksikan video ini. Yang jelas saya cuma ingin berbagi bahwa pandemi belum selesai. Mari sama-sama sadar diri, menjaga diri. Dengan bermasker kita menjaga diri dan orang lain. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, dan puji Tuhan saya negatif, jadi saya siap-siap pulang ke rumah dan tetap protokol kesehatan dimanapun kita berada. Oke, sampai jumpa. Oh ya, terus satu lagi ini saya juga ini kamar kos ya, pakai ini nih di ruangan. Jadi ini ditetesin ini penghangat ASI sebetulnya, terus kemudian aku tetesin minyak kayu putih untuk ruangan ini biar steril gitu ya harapannya. Terus ini aku beli masker banyak banget, untuk aku ganti setiap sekitar 3 jam sekali aku langsung ganti. Aku sabuk-sabuk dulu yang udah lama aku buang, kalau bisa aku cuci dulu pakai sabun gitu. Oke, terima kasih, see you. Ya, satu lagi nih sebenarnya, ini jamu sebenarnya, jamu dari Meniran. Meniran itu kayak Putri Malu itu yang gulma atau hama di sekitar jalan. Ini dari resepnya dari Profesor Lukas dari Unsud. Beliau menyarankan untuk merebus meniran itu di panci yang aluminium. Ini namanya meniran guys, gulma yang sering dibuang-buang nih untuk imun. Emang rasanya pahit banget sih, butuh ketulusan dan niat untuk meminumnya.
Bisa juga dikasih gula merah tuh ya, biar nggak pahit. Ini direbus selama sejam kira-kira sampai nanti berubah warna ya. Oke. Menit kita lihat yuk. Tuh jadi coklat ya. Nanti di sini disaring terus didinginkan, lalu bisa disimpan di kulkas untuk seminggu 2 minggu. Minumnya setengah gelas saja sekali minum. Oke. Kemudian sekitar 1 jam setelah itu didinginkan dan disaring. Kemudian ini diminum sehari sekali lah. Itu karena saya keluar kota dan sebagainya, jadi saya dua kali sehari, setengah gelas pagi dan sore. Tapi jelas harus banyak minum ya air putih, karena ini jamu supaya tidak ganggu ginjal kita. Gitu, dari Prof Lukas ini saya pakai ini untuk meningkatkan imunitas tubuh. Oke, thank you.